Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ecoin, Broadcasting the Ideas. Udah lama banget kita nggak ketemu dan kali ini gue ditemenin sama salah satu ikon sampah dan ini pernah gue jadikan sebagai film animasi gitu dalam salah satu Instagram gue. Dan kenapa gue harus menampilkan ini karena darurat sampah di Indonesia udah semakin gila gitu ya. Dari tahun lalu gue concern terhadap permasalahan sampah dan ternyata sampai saat ini juga makin besar. Nah, pengennya sih sebenarnya gue ngundang produsen customer good yang banyak diminati masyarakat, yang juga menggunakan kemasan plastik, tapi ya apalah daya gue akhirnya mengundang salah satu teman gue dan dia adalah distributor salah satu produk yang menghasilkan terbuat dari plastik juga gitu, yaitu Tupperware. Kita sambut Khadijah Didit. Khadijah. Yes. Gue manggilnya Didit. Nama lengkapnya gue sampai lupa tuh ya. Halo Didit, Assalamualaikum. Gitu ya. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Eco, nama gue Khadijah, tapi biasa dipanggil sama teman-teman Didit. Oke, Khadijah nama Haddad tenar. Namanya. Ya, Khadijah Haddad. Ya. Oke, udah berapa lama lo di ini bergerak di distributor kan? Oke. Jatuhnya distributor. Iya. Untuk jadi distributor Tupperware ini alhamdulillah mau masuk 3 tahun, Tapi kalau untuk jadi distributor ya. Tapi kalau misalnya Didit masuk ke dunia Tupperware, jadi benar-benar dari awal member itu dari tahun 2011. Jadi tahun ini persis sekali 10 tahun Didit gabung bersama Tupperware. Oke. Tapi yang kita bahas sebenarnya bukan. Hah? Kenapa? Ngomong-ngomong Tupperware, pada tahu dong ya Tupperware apa? Tahu lah. Itu kan produk yang udah lama banget gitu dan kita juga pasti banyak masyarakat yang pakai gitu kan. Dan sebenarnya yang kita mau bahas sih sebenarnya bukan Tupperware-nya, tapi gue ngundang lo sebagai salah satu produsen atau distributor dari suatu produk yang kemasan terbuat dari plastik gitu kan. Dan itu juga mungkin penyumbang sampah juga kali ya gitu. Tapi kita bisa ulik benar nggak sih salah satu produk ini juga menjadi penyumbang sampah plastik di Indonesia juga gitu. Tapi kita lihat juga datanya, ternyata di Indonesia itu adalah negara kedua sebagai penyumbang plastik terbesar di dunia ya gitu. Yang pertama penyumbang itu penyumbang sampah plastik. Penyumbang sampah plastik benar-benar. Penyumbang sampah plastik di dunia. Yang pertama itu Cina. Yes. Kemudian Indonesia nomor 2. Cina itu ada 262,9 juta ton. Sementara Indonesia ada 187,2 juta ton. Filipina 83,4 juta ton, Vietnam 55,9 juta ton, dan Sri Lanka 14,6 juta ton. Sementara Amerika, Prancis yang merupakan negara-negara besar dan memiliki produsen yang menghasilkan produk-produk yang memiliki kemasan plastik justru enggak memberikan sumbangsi sampah di dunia gitu kan. Nah ini menurut lu gimana nih sebagai kita sebagai warga negara Indonesia dan ternyata Indonesia menduduki peringkat kedua penyumbang sampah plastik di Indonesia. Menurut lu gimana nih? Ya, yang pasti sedih banget lah, tambah lagi waktu itu juga Adit pernah nonton satu video sampai nangis gitu kan. Itu sampai penyu, ada seekor penyu yang sampai dioperasi dikeluarkan dari hidungnya sampai berdarah. Ternyata itu sedotan gitu kan. Makanya sampai akhirnya pemerintah tahun 2018 ya, mulai 2017-2018 udah melarang lagi untuk penggunaan yang namanya straw. Terus juga pernah ditemukan juga seekor paus di Wakatobi tahun 2018 itu mati pas dibongkar ternyata isinya semuanya sampah dalam perutnya gitu kan. Dan nggak cuma itu, nggak cuma itu juga. Gue beli ikan hasil laut ya. Dan yang gue dapat adalah ini gitu. Serius tuh? Ikan udah menjadi produk dari plastik juga gitu kan. Apa yang bisa dimakan dari ini gitu kan?
Ini udah darurat Yes. banget gitu. Ya, betul. Karena sangat prihatin sekali masalahnya gini, plastik ini tuh sangat sulit sekali untuk didaur ulang, apalagi mungkin Eco juga orang kimia. Ya. Jadi, daur ulang si plastik itu bisa sampai ratusan tahun, bahkan, sampai jutaan tahun gitu kan untuk hancur, dan memang agak bingung mau diapain, mau ditanam malah merusak ekosistem di tanah, mau dibuang ke laut, itu dia yang terjadi, banyak biota laut yang akhirnya mereka mati, ya kan. Mau Ya. dibakar juga sama gitu kan, malah penyakit di tubuhnya manusia gitu kan. Jadi benar-benar dan tepat sekali sih pemerintah sudah menggalakkan pengurangan plastik dari yang sesi kantong belanja, terus tidak boleh lagi penggunaan yang namanya sedotan gitu kan. Ya, Tapi yang benar. masih prihatin banget ya, pastinya semua orang butuh minum, semua orang butuh mau dimanapun gitu kan, kondisi apapun, dan ternyata kondisi di luaran sana itu pasti masih menggunakan namanya PET, yaitu kemasan sekali pakai yang sampai sekarang masih belum bisa dikurangi. Walaupun dilihat beberapa produsen isi ulang atau itu udah mulai menggunakan plastik yang mereka bahan pakainya itu bahan bakunya itu yang mudah untuk dihancurkan katanya. Ya, nah kaitannya dengan itu juga pemerintah kan mengeluarkan 2 peraturan ya. Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2018, kemudian Permen Nomor 75 Tahun 2019. Nah, ini juga kan bukti bahwa pemerintah juga benar-benar concern terhadap masalah sampah plastik ini gitu kan. Tapi masalahnya gini ya. Pemerintah sudah concern dan mengeluarkan kebijakan dan lain sebagainya. Sementara di aktual di lapangan ya, industri consumer good terutama yang menggunakan kemasan, produk-produk yang menggunakan kemasan plastik, terus diproduksi dengan angka yang ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kan pasti kan. Sementara ya mereka juga beralasan ya masyarakat butuh gitu kan, masyarakat butuh ininya makanannya gitu kan. Kemudian ya ini nggak akan menjadi solusi yang cepat gitu, karena misalnya satu kantong plastik aja gitu ya, satu kantong plastik aja kan isinya juga beberapa produk yang memiliki kemasan plastik juga banyak, bahkan lebih banyak gitu kan. Nah menurut lu gimana nih, bakalan bisa sukses nggak sih program pemerintah kayak dengan kondisi kita kayak gini? Mungkin masih agak lama ya untuk benar-benar merubah mindsetnya orang-orang untuk ke sana. Tapi kembali sih kalau dilihat, kalau banyak kayak masalah styrofoam juga, styrofoam itu nggak bisa dihancurin tuh, tapi alhamdulillah nih kesini dilihat banyak toko-toko penjual bahan-bahan untuk material untuk acara-acara besar itu sudah berubah ke namanya lunchbox yang dari kertas, itu sudah mulai kan. Walaupun memang dari sisi harganya pastinya berbeda, ya kan, harga satu styrofoam sama satu harga lunchbox itu berbeda. Jadi ya kembali lagi sih, pemerintah kalau memang benar-benar mau dihilangkan ya otomatis si produsen untuk penjualnya itu ya harus dihilangkan, atau mungkin lebih diarahkan seperti yang produsen kemasan galon itu berubah gitu, misalnya mereka concern bahan bakunya seperti apa. Tapi juga itu juga lihat juga kan ke sedotan, sekarang kan sedotannya sudah sedotan kertas ya kan. Tapi yang masih harus di-concern juga tuh sekarang kan lagi gila banget penggila kopi ya. Penggila kopi segala macam bentuk janji jiwa lain hati segala macam itu juga kan sebenarnya juga nyebutin produk tuh. Oh salah ya. Maksudnya kata-kata itu lain berarti kan. Cuman nah itu aja udah pasti pakainya plastik dan cup itu kan, cupnya itu malah akhirnya sekarang makin menggila lagi. Jadi bukan hanya botol minuman sekali pakai saja, tapi gelas-gelas itu juga yang harus jadi concern juga gitu. Jadi selain jadi ya emang kalau dibilang nggak bisa cepat sih, pasti lebih lama. Dan kembali lagi ya pemerintah lebih menegaskannya kepada kepada si pedagangnya itu. Kenapa? Karena ya contohnya kayak toko-toko warna laba itu kan sekarang sudah mulai pakai plastik lagi kan. Jadi benar-benar ke situ harus bawa kantong, kalau nggak beli gitu kan, dipaksa beli mau harga 3.000, 5.000. Jadi jatuhnya seperti pemaksaan, tapi mau nggak mau akhirnya mereka nurutin dan mungkin jadi kebiasaan. Gitu. Jadi ya kembali lagi harus dicari produsen yang benar-benar mereka bisa memproduksi kemasannya nggak, walaupun sekali pakai karena kan butuh cost yang kecil untuk bisa dijual, tapi
yang mudah didaur ulang itu. Ya, benar-benar. Ya pertama mungkin ya kebijakan juga mungkin agak kurang. Sebenarnya ya di situ juga di peraturan disebutkan bahwa pihak produsen juga wajib mengikuti Ya, meminimalisir produk-produk yang menggunakan plastik gitu ya kan. Tapi ya betul. ya nggak tahu juga kenapa produsen-produsen itu tetap memproduksi Masih kemasan itu. belum. Cuman yang Iya, mungkin perlu disadarkan adalah masyarakatnya kan ya. Artinya iya masyarakatnya betul. kalau misalkan masyarakatnya nggak butuh amat dengan produk yang memiliki kemasan yang berbahan plastik, atau minimal Nah, misalnya produk-produk mereka, belanjaan mereka diganti dengan kantong yang long term gitu, yang penggunaannya bukan dari ya. bahan plastik gitu kan. Mungkin itu bisa membuat jera si produsen gitu kan. Nah terus, Iya betul. nah dari masyarakatnya sebenarnya kan untuk melakukan suatu perubahan di suatu, sistem negara, daerah gitu Mhm, kan, mhm. yang paling gampang sebenarnya adalah bagaimana membiasakan masyarakat gitu kan untuk, mmm, berubah. Nah menurut Didit Ya, nih, tindakan apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya, produk sampah plastik ini benar-benar berkurang gitu? berkurang. Oke, mulai beranjak mencari produk-produk yang mereka bisa pakai untuk berkali-kali pakai pastinya, Co. Oke. Ya kan, jadi tapi juga biasanya mereka gini, lebih terkesannya mereka berpikir, "Ah, kalau misalnya saya beli produk yang berkali-kali pakai pastinya mahal." Hmm. Ya kan? Mereka bilang seperti itu. Atau Hmm. kalaupun misalnya mereka tapi juga agak sedih juga, mereka juga cari botol yang berkali-kali pakai, tapi juga dari sisi kualitasnya juga kurang bagus, dengan arti kata, kayaknya apalagi, banyak sekali kan, apa, bahan-bahan KW-KW-an itulah gitu kan, Ya, ya, produk-produk ya. plastik KW yang Hmm. sebenarnya kalau misalnya beberapa kali Didit kalau lagi, ke lapangan gitu kan, waktu zaman belum Covid tuh sering banget deh ibaratnya ke RT, ke RW, ke kumpulan ibu-ibu arisan gitu. Dia suka tanya sama mereka gitu kan, ngebandingin, "Ibu pernah nggak sih taruh makanan, mau itu dari styrofoam atau plastik biasa, atau ibu beli Hmm. plastik yang mungkin di mobil itu suka yang pakai mic itu sekian isi 3 gitu kan." Hahaha. Tapi mereka sendiri jawab, "Iya beda Bu, itu biasanya kalau kita taruh di wadah seperti itu, makanannya ada rasanya, rasanya kayak rasa-rasa plastik gitu kan." Apalagi kalau kena panas Gitu. gitu. Ya, kena panas, Mmm. terus baunya juga bau nggak enak banget dan pastinya juga gampang basi, gampang rusak masakannya gitu. Jadi mereka Mhm. sendiri sebenarnya paham gitu bahwa kalau menggunakan, produk itu tuh nggak bagus, tapi kembali lagi memang dari sisi cost-nya mereka langsung, nggak mau. Tapi pada saat mereka akhirnya ngebandingin dengan, produk yang emang kualitasnya bagus, akhirnya mereka sih ya kembali lagi, eee, ya milih-milih dan akhirnya ya minat walaupun mungkin dari sisi harga mereka bisa gimana caranya ya bisa mendapatkan produk itu walaupun dengan Mhm. harga yang mahal gitu kan, tapi mereka Mhm. akan berusaha untuk mau. Oke. Nah terus, ya, produk-produk kayak gitu kan sebenarnya banyak ya, dan, Mhm, ya ada yang long term, ada yang enggak gitu kan. Oke, mhm, masyarakat udah berusaha nih beli kontainer atau misalnya botol yang bisa dipakai, betul, secara, ya long term lah, sifatnya long term gitu. mhm, Tapi ya yang namanya, produk beda merek, kualitas juga beda-beda, beda. akhirnya masa masa, lifetime-nya juga beda gitu kan. Ada yang Yes, cepet, betul. ada yang lama banget gitu kan. Nah, pada akhirnya produk-produk seperti ini juga kan akan rusak dan nggak kepakai dan akhirnya dibuang gitu kan. Dibuang. Heeh, jadi banyak, produk-produk yang kayak gitu semua akhirnya akhirnya dibuang. Nah, Ya, supaya bisa, malah tidak menimbulkan masalah baru, menjadi sampah, masalah sampah plastik, apa yang harus dilakukan untuk, produk-produk yang rusak yang nggak bisa dipakai? rusak. Jadi kembali lagi beralihlah ke produk Tupperware, Eco. Waduh. Kenapa? Kenapa? Karena Didit berani ngucapin nih Tupperware, kenapa kok Didit udah masuk ke dunia Tupperware gitu, walaupun background Didit adalah seorang apoteker, karena Mhm, ternyata selain memang produknya bagus, ya kan, mhm, yang pastinya kalau kita taruh makanan mau panas mau dingin itu dia nggak terkontaminasi kimia, ibaratnya nggak heeh, berbau dan pastinya makanan juga jadi awet lama,
Tapi juga Tupperware mengklaim bahwa produk plastiknya Tupperware selain kita memang sudah lulus dari uji di FDA maupun dari Jepang maupun Amerika, juga kita mengklaim bahwa kita memiliki garansi. Dan garansinya kita adalah garansi seumur hidupnya Tupperware. Tupperware. Jadi bukan garansi seumur hidup yang punya, tapi seumur hidupnya Tupperware. Jadi ibaratnya, kalau dia selalu bilang nih sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu nggak punya tanah, nggak punya rumah, nggak punya emas yang mau diwariskan ke anak-anak, tenang aja. Selama punya Tupperware, berarti masih punya warisan ke keluarganya. Karena gini, memang Tupperware itu kalau dibilang cukup mahal lumayan ya, tapi relatif lah ya. Dibilang mahal nggak juga. Kalau mungkin dibandingkan dengan wadah atau botol ataupun lunchbox dari yang kualitasnya bagus ataupun dari merek yang lain, memang kita hampir ya sama lah ya. Tapi kita memiliki garansi seumur hidup dengan arti kata pastinya yang namanya plastik pasti hancur. Ya kan, maksudnya bukan hancur, maksudnya rusak, pasti rusak ya. Rusaknya seperti apa? Apalagi kalau kita taruh makanan, mau itu naruh ataupun kita penyimpanannya mau di lembab di tempat yang suhu dingin, di kulkas. Pastinya kalau Didi selalu bilang, Tupperware Bu, kalau taruh makanan nih, mau makanannya panas dingin, atau ibu taruh di kulkas, terus taruh lagi di microwave panas dingin, berarti lama-lama kayak manusia. Manusia kalau panas dingin itu gimana? Meriang, ya kan? Nah, Tupperware juga meriangnya Tupperware itu seperti apa? Tapi manusia kalau meriang kan nggak dibuang dia. Ya, nggak dibuang. Jadi meriangnya Tupperware itu cirinya mudah lapuk. Dengan kata itu mudah pecah, mudah hancur, mudah dikopek. Terus juga dia mengelupas tuh. Jadi kalau plastik pasti mengelupas ya. Nah, Tupperware juga mengelupas karena Tupperware itu kan plastik. Kemudian ketiga, dia itu yang namanya sering dibuka tutup lama-lama dia akan merenggang dan pastinya dia akan mudah merembes ataupun bocor. Kemudian juga jatuh, pecah. Nah, Tupperware itu garansi seumur hidup. Jadi benar-benar mengurangi plastik. Sorry. Okay. Ini kebetulan di samping gue juga ternyata ada produknya nih. Waduh. Oke, sip dong. Lu bilang bahwa produk ini juga garansi dia lifetime seumur hidup. Umurnya berapa emang kira-kira? Jadi gini, rusak karena bukan salah pemakaian ya, dengan arti kata rusak dia kalau kayak misalnya meleleh atau misalnya sengaja dipukul karena udah bosen warnanya udah kusam, kita nggak bisa. Tapi kalau ternyata nih yang namanya kadang-kadang nih suka taruh di kulkas di freezer. Nah, biasanya tuh kalau taruh di freezer kan lama-lama yang namanya air kan menguap ya. Memuai ya. Bikin tekanan di botol, bikin tekanan di botol itu jadi kencang dan akhirnya dia pecah. Nah, itu bisa ditukar. Ditukar, yes, ditukar dengan arti kata harganya juga harga murah, bukan kayak kita jual panggil tukang loa terus dikiloin, enggak. Jadi Tupperware itu setiap itemnya ada kodenya, mau tutupnya maupun wadahnya. Kodenya? Itu ada kode. Kalau Eco lihat ada kodenya. Eco lihat ke tutupnya itu kalau salah Eco buka. Eco buka, tutupnya buka. Itu beneran Tupperware ya, bukan KW ya. Tupperware tapi R-nya 4 nih. Oke. Buka, nah itu udah situ. Kelihatan nggak, Cok? Ada sekitar 3-4 angka ditutupnya. Aduh, mata gue udah siwer nih. Mata siwer. Itu ada kode kecil memang 3-4 angka. Jadi itu adalah kode yang nanti kita masukin ke sistem. Ya kan? Yang nanti bisa ketahuan. Itu tutupnya aja harganya bisa 30.000. Oh ya? Tutupnya aja, Cok. Tutupnya bisa 30.000. Yes. Terus wadah bawahnya juga seal bodinya juga. Jadi sealnya beda, bodinya beda. Jadi kalau misalnya harganya 80 ya 80. Kalau produknya yang sama masih tersedia, masih konsumen itu tuker barangnya tidak tambah biaya. Tapi kalau ternyata produk itu udah nggak ada lagi, sekarang mungkin tutupnya sudah berubah dan harganya lebih mahal. Nah, paling tinggal bayar selisihnya aja. Oh gitu. Dan kita nggak seperti elektronik, misalnya belinya di mana, kapan, harus pakai bon, nggak ada. Pokoknya tinggal bawa aja, mau belinya di Cipinang, mau belinya di Bekasi, terus misalnya mau tukernya ke Didik, nggak masalah. Yang bisa ditukar itu yang kayak gimana? Maksudnya apakah cuma ngembung doang tapi masih bisa dipakai atau belah gitu kan? Ya, itu kan yang dibilang mengelupas, pecah, gompel, kendor, merembes gitu kan. Terus pokoknya pecah, udah nggak bisa digunakan lagi. Misalnya kita nemu di jalan gitu kan dalam kondisi pecah.
Boleh Enggak, ditukar? Cok. Hah? Tupperware itu kalau jatuh cepat banget hilang, Cok. Oh. Cepat banget hilang. Hilang karena orang tahu itu mahal. Jadi Oh mau gitu. tuker juga bisa gitu loh. Iya. Jadi istilahnya Gitu. sebenarnya tukar tambah ya kali ya, tukar tambah tapi Iya, tukar tambah. kita namanya nggak banyak gitu kan. Oke. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya Tupperware garansi seumur hidup, Tupperware rusaknya dikasih ke Tupperware, terus Tupperware pastinya kayak dilihat distributor kirim lagi nih ke gudangnya Tupperware. Diapain itu plastiknya? Jadi sampah dong. Iya. Kebetulan kalau Tupperware enggak. Tupperware enggak. Jadi Tupperware itu adalah produk plastik yang bisa didaur ulang. Jadi di kantor pusat, kebetulan kita punya pabriknya di Cikarang, itu produk plastik yang sudah tidak bisa digunakan itu akan di-grinding, pecah, dikecil-kecilin, dibungkus dalam karung, nanti akan dibeli oleh distributor plastik lain untuk dijadikan produk plastik lain yang pastinya bukan untuk penyimpanan makanan minuman. Jadi misalnya seperti untuk bikin bangku, bikin gayung, seperti itu, Cuk, ember. Nah, itu malah dia dari mana? Dari sampahnya si Tupperware. Oh gitu. Terus tapi kalau dia produksi lagi dengan menjadi produk lain kan berarti dia akan menjadi suatu itu produk dia. yang Jadi jangan sampai beli bukan dong. Iya, bisa jadi makanya jangan beli produk selain Tupperware, jangan sampai malah beli bekas daur ulangnya Tupperware, ya kan? Itu karena itu seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ini hubungannya sama pertanyaan terakhir nih. Yes. Berarti produk ini kan sebenarnya bisa di reuse ya, artinya lama banget gitu. Oh iya tadi beberapa lama sih? Berkali-kali pakai. Kalau misalkan ya ada pengujian nggak sih berapa tahun dia bisa bertahan gitu dengan kondisi tergantung pemakaian sih, Cok. Tergantung pemakaian. Ada beberapa konsumen malah beli artinya pemakaian normal gitu, nggak jatuh. Normal. Lama tahunan. Tahunan. Jadi sampai punya produk 10 tahun itu gelas sampai sekarang masih bagus, nggak masalah. Nggak masalah. Tahunan selama pemakaian normal itu nggak masalah. Cuman biasanya keluhannya konsumen itu kalau kelamaan lama-lama jadi kusem. Nah, akhirnya Tupperware juga ngeluarin sih. Kita juga punya sabun untuk Tupperware yang udah kusem jadi cantik lagi. Itu aja. Dan pasti sekarang selama pemakaian normal ya bisa long term, artinya bisa puluhan tahun bahkan mungkin ya. Ya cuma problemnya adalah agak kusem gitu ya. Iya, betul. Tadi ya itu disebutkan bahwa bagi yang produk-produk yang sudah rusak, udah kusem gitu, pengen pengen ditukar. Yes. Syaratnya apa nih? Nggak ada pakai syarat, tinggal bawa aja produknya lengkap atas bawah, iya. Kembali lagi nggak tanyain bonnya mana, beli sama siapa, nggak ditanyain, tinggal bawa aja ke distributor terdekat, ya kan? Yang bawa produknya lengkap, manapun. Dan wajib seluruh distributor se-Indonesia itu wajib menerima penukaran Tupperware rusak. Walaupun mungkin kayak contohnya ya bulan ini kita lagi libur untuk program sistemnya lagi dikunci karena PSBB juga ya, karena kita juga mengurangi. Karena memang sekarang sudah banyak banget, malah agak serem juga sih. Ada semacam mafia Tupperware rusak. Jadi jangan sampai mafia Tupperware rusak. Kenapa tuh? Karena itu dia masih banyak rendahnya informasi yang diterima oleh konsumen. Jadi kadang-kadang itu dia mereka udah pakai Tupperware rusak, akhirnya ada orang minta atau dia buang gitu kan segala macamnya, banyak yang penampungan seperti itu dan karena konsumen nggak ngerti nih, Tupperware kan udah rusak nih, ya udahlah dibuang gitu kan. Padahal walaupun udah jelek, udah pecah, udah kusam itu harganya ratusan ribu masih gitu loh ibaratnya. Nah, jadi karena sekarang sudah mulai banyak yang ngerti dan akhirnya cukup lumayan ramai kantor karena untuk penukaran Tupperware rusak sih. Dan jadi karena PSBB, jadi untuk bulan ini lagi libur dulu. Insya Allah bulan Maret udah dibuka. Oke. Gitu. Nah ini sebenarnya gimana? Tupperware benar-benar bantu pemerintah banget, karena
dari sisi untuk kayak sekarang nih lagi viral banget masalah kopi, Tupperware ngeluarin nih, kayak semacam coffee mug gitu kan. Coffee mug itu dengan arti kata dia memang bukan buat disimpan di dalam tas, tapi bisa untuk kita pegang ataupun kita taruh di samping tas gitu kan. Karena dia punya desain misalnya seperti coffee mug gitu kan, tapi bisa berkali-kali pakai. Dan dia semacam ada kan kalau coffee mug itu supaya nggak panas ada bagian kertas tambahan tuh, karton tambahan supaya nggak panas. Tupperware juga mengeluarkan seperti itu desainnya, tapi berkali-kali pakai gitu kan. Jadi mungkin buat orang-orang yang biasa kerja di kantor, yang langganan punya kopi langganan, sudah mulailah biasakan punya produk itu. Ada 2 warna lagi, ada warna biru sama warna pink gitu kan. Terus juga untuk straw ya kan, straw juga Tupperware juga ngeluarin ya kan, dia ada tasnya, malah jadi dia ada cutlery-nya, ada sendok garpu, ada straw, plus sama sikatnya, brush-nya. Karena kan pasti permasalahan di straw itu kan kalau sering dipakai bagian dalamnya dibersihkannya gimana. Nah, Tupperware juga mengeluarkan ada straw-nya. Kemudian dari sisi tas itunya tas plastik, kita punya tas tas untuk bisa digunakan untuk belanja. Segala macam nih di Tupperware itu ada sebenarnya ya kan, cuman masalah dan sebenarnya Tupperware itu bukan bikin habis uang, sebenarnya jatuhnya Tupperware itu membantu para suami untuk istri-istrinya investasi. Iya dong, investasi perabotan gitu loh, daripada iya kan, terus juga beli sekarang mungkin berkali-kali banyak gitu ya, daripada iya, terus banyak lagi nih, aduh nggak mau pakai piring plastik kayaknya murahan banget. Jangan salah, Tupperware ngeluarin piring dari kristal, ada piring dari melamin, ya kan, piring dari melamin, gelasnya ada yang dari kristal, ada yang dari jadi Tupperware itu sudah kayaknya benar-benar mendukung banget program pemerintah gitu. Untuk kalau bisa ya satu rumah itu di dapurnya kalau dibuka lemarinya semuanya Tupperware, itu dia investasi perabotan. Jadi para suami cukup beli sekali aja gitu kan buat istrinya. Nah, selanjutnya kalau bermasalah itu tinggal datang aja ke kantor Tupperware. Kecuali kalau bermasalah dengan istrinya gitu ya. itu Masalahnya masalah Tupperware gitu ya. Oh, gitu ya. Masalahnya masalah Tupperware bukan masalah dengan tapi istri. Iya, tapi memang sekarang gini, Cok, banyak masalah yang di keluarga ya, banyak masalah di keluarga yang disebabkan oleh Tupperware juga ada, Cok. Jadi gara-gara istrinya senang Tupperware, tapi dia ngomong sama suaminya diumpetin tuh di bawah lemari gitu kan, di bawah tempat tipas, ketahuan nih suaminya dimarah-marahin. Tapi kembali lagi pas dilihat sama suaminya, nih saya jual Tupperware nih ya duitnya, nih tabungan saya, nih saya udah punya ini, oh langsung diizinin, bilang sama papa dari dulu saya modalin gitu. Iya, ada beberapa testimoni itu awalnya suaminya marah, itu kembali lagi karena mereka menganggap Tupperware kan modalnya mahal, ya kan modalnya besar. Tapi akhirnya ada beberapa ibu-ibu yang nekat, saya pengen punya tambahan penghasilan deh, saya juga capek minta mulu sama suami atau mungkin ribut sama suami masalah keuangan. Akhirnya mereka nekat dan akhirnya alhamdulillah mereka malah bisa menghasilkan dan akhirnya pada saat dia info ke suaminya, ini suaminya malah ikut dukung. Itu banyak banget di Tupperware seperti itu. Oke, berarti dalam kata lain ya Tupperware adalah salah satu dari sekian banyak produk yang benar-benar peduli juga gitu bahwa produk ini pertama long term bisa dipakai berkali-kali juga gitu kan, dan ketika dia sudah tidak lagi dipakai dia masih bisa berguna ketika itu bisa ditukar gitu kan, karena bisa ditukar gitu karena dan ini aja sebenarnya nggak banyak produsen yang membuka peluang ini gitu ya. Kayak ya banyak produsen consumer goods yang terkenal di Indonesia lah ya. Itu sampai sekarang nggak ada tuh membuka wacana bahwa sampah lo dikumpulin balikin lagi ke kita deh, kita jadiin misalnya kita kasih snack gitu kan atau apa gitu, nggak ada tuh gitu. Artinya mereka lebih ke nggak peduli kali ya dengan ya udah lu udah beli itu produk ya udah tanggung jawab lo gitu kan. Kemasan tanggung jawab lo gitu kan. Ya itu juga yang menjadi masalah. Tapi ya itulah gue juga salut dengan Tupperware karena ya produknya lama bisa dipakai berkali-kali terus kualitas juga bagus, gue juga punya gitu kan. Dan ya sesuai dengan program pemerintah ya kalau nggak salah 2025 itu mereka ya kita semua kita semua tuh berharap bahwa di tahun itu 30% sampah plastik di Indonesia bisa berkurang. Ya
Ini juga perlu kerja keras gitu. Kalau misalkan Yes. banyak produsen yang produk-produk yang masih menggunakan kemasan plastik yang lama musnahnya gitu kan, nggak akan tercapai gitu loh, nggak akan tercapai. Iya, betul. Dan ini akan menjadi besar. Nanti gue share juga beberapa foto-foto sampah di lautan ya yang seharusnya itu menjadi tempat wisata yang baik gitu, tapi akhirnya justru malah menjadi tempat sampah yang nggak enak Nggak dilihat enak lah, buat dilihat. nggak enak dilihat gitu ya. Oke, Betul. Dit, thank you banget Oke, udah sharing, sama-sama. ngomongin masalah sampah plastik karena memang kita semua harus peduli dengan ini. Ya, Apapun caranya gitu. Gue lebih seneng lagi kalau misalnya banyak produsen yang bener-bener peduli kayak Tupperware kayak gini gitu ya. Dan gue pasti akan panggil gitu, gue akan ngajak ngobrol gitu. Tapi ya sejauh ini gue ngeliat belum banyak kok yang peduli ya, gitu. Bahkan betul. di dunia itu sampai ada Greenpeace kalau nggak salah, itu ngumpulin semua produk ya, produk-produk yang misalkan produksi apa gitu ya, nama produsennya gitu. Dikumpulin punya mereka, dibalikin tuh sama Greenpeace satu dua kontainer sama mereka. Nih, sampah lu gitu. Kan malu juga sebenarnya. Oh iya, Artinya iya betul. gitu. Tapi kalau seandainya Greenpeace melakukan itu dan dibalikin ke Tupperware, mungkin Tupperware lebih seneng kali ya. Iya, Iya. betul. Iya. Tapi kalau bagi mereka, Soalnya kan berarti Tupperware nggak membalikan yang baru, ya kan? iya, Kan itu dikembaliin tuh, tapi kita nggak kasih kadang di kayak ini gue balikin gitu. Padahal iya. kalau sesungguhnya kalau personal malah kita kasih lagi yang baru gitu Benar, kan ibaratnya. Nah itulah keuntungannya. Bagi teman-teman juga yang mungkin informasi baru kali ya. Jadi kita perlu peduli mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita menggunakan produk minuman atau apa yang bisa kita pakai berkali-kali ya mungkin bisa juga Yes. pakai Tupperware ini gitu. Terus jangan khawatir ketika misalkan ini rusak, jatuh terus belah gitu atau misalnya kelindes mobil gitu ya. Iya. Bisa kok dibalikin kemana aja, terus lu bahkan bisa dikasih kalau misalkan produknya masih ada mungkin kasih gratis juga kali ya. Ya. Atau Yes, betul. kalaupun Kalau harus misalnya yang sama. kalau misalkan Nambah, ada produk yang kan nambah selisihnya. nggak ada lagi ya mungkin nambah selisihnya itu juga nggak banyak. Iya. Thank Betul. you sekali lagi, Didit. Kapan-kapan Sama-sama, ngobrol Cut. lagi. Siap, Cok. Ada program pemerintah ini dalam rangka memberantas sampah plastik di Indonesia khususnya memiliki progres yang baik, yang signifikan, yang kita semua juga pasti merasakan terutama di daerah-daerah pesisir pantai. Dan kemarin juga ada video ya dengan santainya orang bawa keranjang sampah terus buang aja gitu di pantai gitu. Aduh, itu Makanya sedih banget. artinya kerja keras sekali gitu. PR kita masih banyak untuk menangani masalah sampah ini. Oke, sekali lagi thank you banget Didit. Sukses buat produk-produknya, penjualannya, mungkin usaha. Amin. Amin. Memberantas sampah ini. Oke, thank you. Oke, siap. Lagi. Ya. Sukses. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.